Stadion Giuseppe Meazza menyala terang, dan sebuah drama taktis tengah dimainkan di kubu Inter Milan. Ini bukan soal pertandingan di lapangan hijau, melainkan teka-teki rumit di lini tengah yang harus dipecahkan oleh pelatih baru, Christian Cifu. Fokus utama kini tertuju pada dua nama, yaitu Hakan Calhanoglu dan Davide Fratesi. Setelah jeda internasional, tantangan berat sudah menanti, Juventus. Ada kekhawatiran nyata bahwa Nerazzurri bisa tertinggal 6 poin dari rival abadi mereka, namun klub dan pelatih tetap tenang. Mereka sadar, transisi dari manajemen lama ke era Cifu tidak bisa berjalan mulus tanpa hambatan. Kepercayaan mutlak diberikan pada proyek yang sedang dibangun. Calhanoglu, yang dulu menjadi jantung permainan Simone Inzaghi, tampaknya akan mengulang perannya di bawah Cifu. Meskipun tampil buruk melawan Udinese, masa depannya tetap sentral. Pelatih asal Rumania itu melihatnya sebagai sosok ideal untuk skema baru, pria yang paling tepat untuk memulai serangan cepat ke depan. Namun, ada satu syarat mutlak, yaitu ia dan rekan-rekannya harus menunjukkan keganasan lebih saat bertahan. Cifu menuntut lebih banyak konkretisasi, terutama di lini tengah yang dipenuhi seniman dan pencipta peluang, tetapi kekurangan tukang kayu dan pekerja keras. Pemain baru seperti Suchik sudah menggebrak untuk bisa bermain bersama Nicolo Barella. Selain itu, 25 juta euro yang dihabiskan untuk Diouf, gelandang kidal asal Prancis, akan segera dibayar di lapangan. Sementara itu, nama-nama seperti Henrikh Mkhitaryan dan Piotr Zielinski, yang akhirnya pulih sepenuhnya, perlahan-lahan meredup dalam daftar pilihan utama. Meski demikian, mereka tetap menjanjikan pengalaman dan kebijaksanaan yang dibutuhkan dalam situasi tertentu. Namun, di antara jaring-jaring persaingan ini, Davide Fratesi justru terancam terperangkap. Meskipun Cifu sangat mengaguminya sebagai penyerang spesialis yang bergerak di dekat striker, pada fase awal ini, sulit untuk mengabaikan trio gelandang tradisional. Oleh karena itu, Fratesi harus berjuang keras untuk mendapatkan tempat sebagai gelandang serang, dan akan sulit baginya untuk memulai sebagai penyerang lubang. Hari ini, Inter Milan di bawah asuhan pelatih Christian Cifu kembali ke lapangan latihan setelah 2 hari rehat. Sejumlah pemain yang tidak dipanggil tim nasional, berkumpul di markas latihan untuk mengasah kembali strategi dan taktik. Di antara para pemain senior seperti Sommer, Acerbi, dan Mkhitaryan, ada satu nama yang menjadi sorotan khusus. Dia adalah Diouf, gelandang muda asal Prancis yang baru bergabung dengan Nerazzurri. Pemain terakhir sebelum Manuel Akanji itu akan menjadi pusat perhatian dalam sesi latihan kali ini. Laga persahabatan melawan Padova pada Jumat mendatang akan menjadi ujian perdananya. Pertandingan yang akan digelar tertutup itu bakal menjadi panggung bagi Diouf untuk menunjukkan kemampuannya dan membuktikan dirinya layak bersaing di skuad utama. Akankah ia mampu mencuri perhatian Cifu dan membuka jalan menuju tim inti? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Inilah kisah yang mungkin membuat Anda tersenyum. Bukan soal kehebatannya dalam bertahan, melainkan kisah dramatis dari titik putih. Ada satu fakta menarik yang diungkap oleh Gazzetta dello Sport tentang pemain belakang Inter Milan yang baru, Manuel Akanji. Ia adalah bek tangguh, kokoh, dan sulit ditembus. Namun, ada satu hal yang sebaiknya ia hindari, yaitu mengambil penalti. Kisah dari titik 12 pas ini bagaikan sebuah kutukan yang terus menghantuinya. Di Euro 2020, setelah sukses mencetak gol penalti untuk menyingkirkan Prancis di babak 16 besar, nasib buruk menimpanya di perempat final. Tendangannya meleset saat berhadapan dengan Spanyol, dan Swiss pun harus tersingkir. Tragisnya, sejarah itu kembali terulang di Euro 2024. Kali ini, nasib yang sama kembali menimpa Akanji. Ia kembali gagal mengeksekusi penalti di perempat final melawan Inggris, yang pada akhirnya melaju hingga partai puncak. Jadi, meskipun namanya dikenal sebagai pilar pertahanan yang solid, agaknya pelatih Inter Milan harus memastikan satu hal, Manuel Akanji dijauhkan dari area penalti saat adu tos-tosan. Suasana tegang menyelimuti kota Milan. Setelah kekalahan mengejutkan dari Udinese, alarm bahaya berdering kencang di markas Inter Milan. Kalender pun menunjukkan 2 laga yang sangat krusial di depan mata, yaitu tandang ke markas Juventus, dan kemudian terbang ke Amsterdam untuk menghadapi Ajax. Ini adalah 2 pertandingan yang akan menjadi ujian sesungguhnya, atau bisa dibilang ujian tabrakan, bagi pelatih Christian Cifu. Meski menghadapi tantangan berat, Cifu tetap mendapat kepercayaan penuh dari manajemen klub.
Dukungan ini diperkuat dengan kedatangan Manuel Akanji, transfer terakhir Nerazzurri di musim panas ini. Akanji hadir tidak hanya sebagai pengganti Benyamin Pavard secara numerik, tetapi juga sebagai peningkatan kualitas untuk lini belakang yang butuh penyegaran. Cifu sendiri telah berulang kali menegaskan keinginannya untuk menerapkan filosofi barunya, yaitu permainan yang lebih vertikal, merebut bola lebih cepat dan tinggi, serta kemampuan untuk mengubah formasi dan taktik di tengah pertandingan atau dari satu laga ke laga lain. Namun, ada satu pertanyaan besar yang kini menggantung, mampukah tim saat ini mengubah identitas mereka? Menghapus DNA dari era sebelumnya, terutama jika era itu penuh kesuksesan, tidak pernah mudah. Apalagi, sebagian besar pemain inti masih sama, dan mereka sudah terbiasa dengan gaya permainan yang mengandalkan penguasaan bola dan teknik tinggi yang diusung oleh pelatih sebelumnya. Kini, tantangan besar bagi Cifu adalah mencari cara untuk mempercepat proses transisi ini. Akankah ia berhasil mengubah kebiasaan lama dan membawa Inter ke level berikutnya? Atau akankah ia butuh lebih banyak waktu untuk membentuk timnya sendiri? Dua laga berikutnya akan menjadi petunjuk yang sangat penting. Di dunia sepak bola, seringkali sebuah tim diperkuat dengan penambahan pemain bintang. Namun, Inter Milan tampaknya punya cara lain. Mampukah sebuah lini serang ditingkatkan hanya dengan dua pemain cadangan? Menurut Corriere dello Sport, jawabannya adalah, ya, bisa. Jawabannya datang dari Appiano Gentile, tempat di mana dua penyerang muda, Bonni dan Esposito, kini menjadi sorotan. Nama terakhir bahkan sudah dipanggil ke tim nasional oleh pelatih Gennaro Gattuso. Kedatangan mereka dipercaya bisa menjadi solusi atas masalah yang sempat menghantui lini depan musim lalu. Surat kabar ibu kota Italia itu mengenang kembali musim lalu, saat Marcus Thuram menjadi motor utama dengan gol-golnya di awal musim, sementara Lautaro Martinez tidak mencetak gol sebanyak biasanya. Masalah baru muncul ketika pelatih Simone Inzaghi mencari alternatif dari bangku cadangan. Marco Arnautovic memberikan kontribusi seadanya, sedangkan Joaquin Correa dan Mehdi Taremi tidak memenuhi ekspektasi. Kini, dengan kehadiran Bonni dan Esposito, Inter berharap bisa menemukan kembali ketajaman di lini serang, bahkan dari bangku cadangan. Ini adalah pertaruhan yang menarik, di mana kualitas dan potensi pemain muda diyakini mampu menjadi pembeda. Panggung sepak bola Italia kembali diramaikan oleh kedatangan wajah baru, Manuel Akanji. Setelah proses transfer yang terkesan mendadak, bek asal Swiss ini akhirnya resmi berseragam Inter Milan. Di sela-sela kesibukannya bersama tim nasional, Akanji berbagi cerita kepada awak media tentang momen-momen menegangkan menjelang kepindahannya dari Manchester City. Ada beberapa pilihan lain yang datang, dan itu membuat situasi agen saya cukup rumit, ungkap Akanji. Tapi saya punya tekad yang kuat, saya ingin terus bermain di level tertinggi di Eropa, dan dengan Inter, saya yakin bisa mewujudkannya. Ia pun mengungkapkan bahwa Inter seolah-olah memang sudah menjadi takdirnya. Jersey sepak bola pertama yang saya miliki adalah jersey Christian Vieri, saat dia bermain di Inter. 3 tahun lalu, Inter juga pernah mencoba merekrut saya. Dan yang terpenting, kekasih kakak saya adalah seorang Interista sejati. Jadi, ya, saya punya banyak hubungan batin dengan klub ini, tuturnya sambil tersenyum. Saat ditanya soal posisinya di Manchester City, Akanji menjelaskan bahwa persaingan di sana sangat ketat. Kami punya 6 bek tengah. Guardiola secara terbuka mengatakan bahwa tidak akan mudah bagi siapapun untuk mendapatkan tempat reguler. Itulah yang terjadi. Situasi itu memang tidak ideal, tapi saya sadar betul akan persaingan yang ada, jelasnya. Kini, fokus Akanji tertuju pada pertandingan mendatang bersama Swiss melawan Kosovo. Dalam 2 pertemuan terakhir, kami selalu kebobolan gol di menit-menit akhir. Mereka jelas bukan lawan yang mudah. Kami harus kuat dan siap sejak menit pertama. Dalam 2 bulan ke depan, semuanya akan ditentukan, jadi kami harus memulai dengan kuat. Hal positifnya, kami akan bermain di kandang, dan target kami jelas, meraih 6 poin, tegasnya. Meskipun belakangan ini jarang mendapat menit bermain, Akanji mengaku tak khawatir. Saya pernah berada di situasi serupa 3 tahun lalu. Saya bermain di Piala Dunia antar klub dan beberapa pertandingan lain, tapi saya tidak cemas, pungkasnya, menunjukkan optimisme tinggi jelang petualangan barunya bersama Nerazzurri. Di tengah penantian panjang soal masa depan Stadion San Siro, Wali Kota Milan, Beppe Sala, memberikan pernyataan yang tegas.
Ia langsung membantah rumor yang menyebutkan bahwa ada diskon besar-besaran untuk penjualan stadion kepada Inter dan Milan. BP Salah menjelaskan, kesepakatan terkait pengambil alihan stadion sudah hampir final dan ia berharap bisa segera menuntaskannya. Diskon? Seperti yang orang-orang sebut, itu nol. Tidak ada diskon, tegasnya. Menurutnya, biaya yang harus ditanggung klub adalah bentuk partisipasi dalam biaya pemulihan atau permintaan khusus dari pemerintah kota, seperti biaya pemindahan stadion. Mengenai waktu, Salah memperkirakan kesepakatan akan tercapai dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Setelah final, berkas kesepakatan akan dibawa ke Dewan Kota untuk diputuskan. Ia ingin memastikan bahwa seluruh proses berjalan transparan dan sesuai dengan aturan. Ketika aset patrimonial penting seperti stadion dijual, Dewan Kota harus memutuskan. Saya ingin tenang, telah melakukan pekerjaan saya dan menyerahkan berkas kepada Dewan, ujar Salah. Saya akan menyerahkannya dengan rekomendasi untuk disetujui, tetapi setelah itu saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dewanlah yang akan memutuskan apakah penjualan ini masuk akal atau tidak. Secara mengejutkan, Salah juga melontarkan sindiran halus kepada para pemilik klub saat ini. Kita bisa merindukan pemilik seperti Moratti atau Berlusconi, katanya. Saya merindukan Moratti dan mengirimkan pelukan untuknya. Tetapi hari ini, klub menganggap stadion sebagai peluang bisnis. Kami akan terus maju. Ketika ditanya apakah ia akan mengundurkan diri jika Dewan menolak penjualan, Salah menjawab dengan lugas, sama sekali tidak. Seorang wali kota mengundurkan diri jika anggaran tidak disetujui, bukan karena masalah seperti ini. Jika Dewan tidak menyetujui penjualan, itu akan menjadi masalah bagi wali kota berikutnya.